Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kali ini kita mendapatkan tugas kelompok, yaitu dari mata kuliah kecerdasan buatan, dan ada tiga orang yang mengerjakan, yaitu dari Salman Misbahuddin ada dengan MPR 11220 dan Zikri Zikrullah 1122019, dan juga saya Muhammad Yusat Kaisal 112200095. Oke, dan mungkin ada beberapa daftar isi yang bisa dipaparkan. Yang pertama mungkin ada pengenalan lingkungan kerja tools, ada cara unduh dan instalasi tools juga, ada deskripsi persoalan kasusnya, juga deskripsi solusi penyelesaian kasus, juga penerapan kasus menggunakan tools yang akan dikenalkan. Oke, pada kali ini mungkin bisa langsung ke pengenalan lingkungan kerja tools. Oke, teman-teman semua, ada tiga tools yang kita pakai kali ini, yaitu ada Java, ada Eclipse, juga Jest 707B. Dan Java mungkin semua orang di dunia programming banyak yang sudah tahu. Ini pemrograman yang berada di tingkat tinggi, juga berorientasi objek, berbasis kelas juga, dan dirancang agar dapat dijalankan di berbagai platform. Java pun dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystem, sekarang dimiliki oleh Oracle, dan dirilis pertama kali pada tahun 1995. Nah, untuk yang keduanya ada Eclipse. Nah, untuk Eclipse itu Integrated Development Environment atau IDE yang bisa disebutkan seperti itu, yang mungkin sangat populer untuk pengembangan Java. IDE adalah perangkat lunak yang menyediakan berbagai alat untuk membantu programmer lah, untuk menuliskan, untuk menguji juga, dan mendebug gitu kan, untuk menguji si kodenya. Untuk yang ketiganya ada Jest 707B, itu adalah rule engine-nya atau aturan dari mesinnya yang berjalan di atas platform juga, di platform Java-nya. Rule engine ini menggunakan sistem komponen aturan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Mungkin untuk cara dan instalasi toolsnya bisa dipaparkan langsung oleh Bapak Salman. Baik, kali ini saya akan memberikan cara instalisasi tools, ketiga tools tersebut. Yang pertama itu Java, kedua Eclipse, dan ketiga itu Jest 77B. Oke, pertama-tama kita download dulu file yang dibutuhkan sebelum diinstalnya. Untuk Eclipse itu ada di web resminya ya, langsung aja ketik ya eclipse.org. Nah, di sini bisa di-download. Untuk yang Windows ada 32 bit dan 64 bit, atau macOS atau Linux. Berhubung saya udah mendownload dan sudah menginstalnya juga, jadi tidak perlu ini. Terus yang kedua itu Java-nya. Nah, Java di sini tuh sangat berguna ya. Soalnya ketika Eclipse udah di-download, udah diinstal, pasti belum bisa diinstal kalau belum ada Java-nya yang udah terinstall di laptop ya, atau di PC teman-teman. Jadi yang pertama itu, jadi yang harus diutamakan itu Java-nya dulu diinstal. Lalu yang kedua yang diinstal itu Eclipse-nya. Nah, setelah menginstal kedua aplikasi tersebut, terus ada tools yang ketiga yaitu Jest 70B7. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Yatsat. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan. Jadi teman-teman bisa mendownload yang .zip-nya atau yang folder ini. Nah, saya sarankan untuk yang download yang zip-nya. Setelah semua terdownload, terus install satu-satu. Yang pertama installnya dulu Java-nya, terus Eclipse,
Dan selanjutnya langsung masuk ke aplikasinya. Nah, di sini saya udah masuk ke aplikasinya. Nah, ketika teman-teman baru masuk pasti di sininya pasti kosong ya. Dan untuk tools yang tadi yang ketiga yang Jet 77B-nya ketika udah terinstall itu pasti ada muncul di sini. Nah, untuk cara cara agar dapat terdetek di aplikasi Eclipse-nya itu, nah bisa diekstrak dulu file JS70B7-nya, lalu bisa diekstrak ya. Sesudah diekstrak itu nanti teman-teman bisa masuk langsung ke folder Eclipse-nya yang ada di file yang sudah diekstrak. Nah, di sini itu ada beberapa file yang harus diekstrak. Langsung diekstrak saja bersamaan, nanti akan tersortir sesuai dengan file yang tersebut. Ada fitur dan plugin. Lalu fitur dan plugin ini dikopikan dan dipastekan di mana ya? Nah, di sini nih untuk plugin di sini di dalam plugin, dan untuk fitur dipasangkan saja di fitur di filenya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Irsat. Oke, pada kali ini kita mempunyai sebuah kasus. Di sini ada kasus itu untuk masalah utamanya adalah pengguna yang sering kali tidak mengetahui kendaraan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin di sini masalahnya itu bingung gitu kan untuk menentukan kebutuhan kendaraan yang paling sesuai dengan yang bisa mereka kendarai, efisiensinya. Nah, dengan banyaknya opsi yang mungkin tersedia gitu kan untuk memilih kendaraan yang menjadi tugas yang mungkin membingungkan dan memakan waktu, mungkin kita akan ke deskripsi solusi penyelesaian kasusnya. Nah, untuk deskripsi penyelesaian kasusnya, next. Solusinya adalah mungkin ada sistem berbasis jaringan semantik, nah dan juga frame untuk membantu pengguna itu untuk memilih kendaraan berdasarkan preferensi dan juga kebutuhan mereka. Nah, mungkin untuk di gejala permasalahannya itu ada beberapa banyak yang mungkin menggunakan kendaraan gitu kan, orang yang akan menggunakan kendaraannya bisa satu, bisa dua kan, bisa tiga untuk mobil kan, untuk bisa empat, ada mobil yang lainnya, ada truk juga gitu kan, ada orang yang menggunakan, jadi banyak seperti itu. Dan apakah kendaraannya hemat energi atau menggunakan bahan bakar alternatif kan, bisa menggunakan bensin, solar, dan juga energi terbarukan gitu kan. Untuk kendaraan juga yang digunakan untuk sehari-hari gitu kan, perjalanan sehari-hari, warga besar, atau untuk keperluan bisnis, untuk ke kantor atau untuk kemana, ini bisa ada di solusi permasalahannya. Dan juga untuk harga kendaraan yang sesuai dengan kemampuan finansial ini ada juga, tapi tidak ada di codingan kami yang nantinya akan dijelaskan. Mungkin kita langsung ke kendaraan yang akan digunakan di area mana, untuk di area yang perkotaan kah, atau pedesaan, atau medan yang berat. Mungkin di solusi permasalahannya ini kita bisa melihat kan, untuk kapasitas dari penumpang yang dibutuhkan itu berapa, dan untuk jenis bahan bakarnya apa, dan untuk tujuan penggunaan kendaraannya itu seperti apa, dan untuk kondisi jalan yang dilaluinya itu bagaimana. Mungkin itu beberapa solusi yang menjadi permasalahan gitu. Nah, sekarang kita akan ke penerapan kasus akan menggunakan tools yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Salman. Oke, silakan.
Oke, sekarang kami akan melakukan penerapan kasus menggunakan tools yang sudah dipasang tadi. Di sini kami telah menyiapkan program kendaraan, di mana program ini yaitu untuk merekomendasikan kendaraan yang akan digunakan. Oke, kita langsung run saja. Nah, di sini akan muncul apakah kendaraan ini untuk keluarga besar. Nah, kita coba untuk jawab tidak. Di sini setelah itu akan muncul lagi apakah kendaraan ini digunakan untuk perjalanan sehari-hari di kota, ya atau tidak. Oke, kita coba jawab tidak lagi. Nah, apakah kendaraan ini untuk medan off-road? Ya. Nah, alhasil akan muncul ya rekomendasi kendaraan yang sesuai kebutuhan yang akan digunakan kita nanti. Nah, mungkin program yang sudah didemokan mungkin dicukupkan sekian. Mungkin akan dilanjutkan oleh Muhammad Irta. Oke. Mungkin untuk penerapan kasus yang menggunakan tools oleh Java atau Eclipse sebagai compilernya, kita akan melihat beberapa mungkin ada jawaban yang tadi bila kita menjawab iya, untuk itu berarti ada jawaban yang berbeda dari si jawaban yang tadi. Nanti ada beberapa jawaban yang berbeda, nanti kita bisa lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau tadi kita lihat jawabannya itu adalah motor trail karena ada di medan off-road. Oke, mungkin segitu saja. Mungkin ada yang bisa kami paparkan untuk untuk tutorial dan juga untuk penerapannya dan juga untuk kasus-kasus yang sudah disediakan gitu kan oleh kami. Untuk solusinya juga gitu kan, mungkin kami bertiga, mungkin ada Salman, ada Jikri di sini yang juga tidak bisa ikut karena tidak bisa ikut berbicara karena sedang serak juga, tidak bisa berbicara gitu kan. Kami memohon maaf dan terima kasih untuk sudah melihat tutorial untuk instalasi sampai penerapan kasus menggunakan toolsnya seperti itu. Kami bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.